Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam acara Amanat Kepada Orang Muda. Bukunya seperti ini yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Sebelumnya, saya mengundang kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih di kesempatan yang indah ini Engkau masih memelihara kami. Sekarang kami akan membahas sedikit dari firman-Mu melalui buku Amanat Kepada Orang Muda. Ya Bapa, berikanlah kami pengertian, berikanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan setiap firman yang Kau sampaikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merubah akan kehidupan kami untuk hari demi hari ya Bapa. Kami boleh berubah mengikuti setiap karakter dan tabiat-Mu. Inilah doa kami, biar Engkau boleh menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pasalnya yang ke-26, judulnya Peperangan Iman. Banyak orang-orang muda tiada mempunyai asas yang tetap untuk berbakti kepada Tuhan. Pada tiap-tiap kesusahan mereka menjadi kecil hati. Mereka tiada mempunyai kuasa akan bertahan. Mereka tidak bertambah-tambah dalam karunia. Mereka rupanya memeliharakan hukum-hukum Tuhan, tetapi mereka tidak mau takluk di bawah hukum Tuhan, dan sebenarnya mereka tidak bisa juga. Hati daging mereka harus diubahkan. Mereka harus melihat keelokan dalam kesucian. Lantasan mereka dahaga kepadanya seperti rusa rindu akan pancaran air. Maka nanti mereka akan cinta kepada Tuhan dan hukum-hukumnya, dan Kristus akan menjadi halus dan tanggungannya ringan. Hai orang-orang muda yang kekasih, jikalau segala jejakmu telah dipimpin oleh Tuhan, janganlah engkau pikir bahwa jalanmu akan selamanya aman, sentosa, dan makmur. Jalan yang menuju kepada kehidupan kekal bukan yang tergampang akan dilalui, dan sering gelap dan berduri, tetapi padamu ada kepastian bahwa tangan Tuhan yang kekal ada mengelilingi engkau, akan melindungi engkau daripada yang jahat. Dia suka supaya engkau memeliharakan kepercayaan yang teguh kepadanya dan belajar berharap kepadanya saja, baik dalam kesusahan, baik pun dalam kesusahan. Jadi di sini dikatakan bahwa peperangan iman. Pada saat ini kita hidup di dunia di mana kehidupan yang penuh dengan tantangan. Setan bekerja keras untuk apa? Untuk menjatuh atau untuk untuk menjatuhkan kita masing-masing, khususnya dikatakan kepada orang-orang muda. Walaupun kita sudah di dalam pelayanan Tuhan, di situ jangan kita merasa diri kita aman, karena bila mana kita masuk di dalam pelayanan Tuhan, di situ setan mulai bekerja begitu keras untuk menghancurkan akan kehidupan kita. Untuk itu baiklah kita menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena jangan kita pikir bahwa jalan kita akan selamanya sentosa dan aman. Ya, di sini dikatakan bahwa kita akan mendapatkan suatu jalan yang gelap dan satu jalan yang berduri. Disitulah iman kita akan diuji. Ya, iman kita akan diuji, dan kita akan dan kita akan mengalami hal-hal yang sangat sukar di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa diri kita ini sendiri, kita merasa sepi, tetapi kita yakin dan percaya, dikatakan bahwa Tuhan akan selalu mengasihi kita bila mana kita berpaut kepadanya. Dalam hati orang yang menurut Kristus haruslah ada berdiam, sebab dengan tiada iman mustahil dia berkenan kepada kita. Percaya itulah tangan yang berpegang kuat pada pertolongan surga. Dialah perantara dengan mana hati yang sudah dibaharui kembali. Burung Raja Wali yang berusaha mencapai sarangnya banyak kali ditolak oleh angin ribut, kebawa ke dalam celah-celah gunung. Awan gelap yang bergempal-gempal hitam meniup dengan deras di antara puncak gunung yang terang benderang di mana dia telah membuat sarangnya. Sementara waktu dia sudah kehilangan akal, terbang ke sana ke sini, sedang dia mulai mengemas dengan sayapnya yang kuat itu, seolah-olah dia mau menerjang awan yang tebal itu.
Dia mengejutkan burung-burung dara yang di pegunungan itu oleh teriaknya yang ganas dalam usahanya yang sia-sia. Akan mendapat kelepasan daripada penjaranya itu. Akhirnya seperti anak panah dia menerjunkan dirinya ke dalam kegelapan itu sambil mengeluarkan suara kemenangan. Sementara dia keluar setelah lewat beberapa waktu pada sinar matahari yang teduh di atas embun, kegelapan dan angin ribut semua ada di bawahnya, dan di sekitarnya bercahayalah terang matahari. Dia sudah sampai di tempatnya yang dicinta, di atas gunung yang tinggi, dan ia pun merasa puas oleh menerusi kegelapan. Itulah dia sampai pada tempat yang terang. Hal ini memerlukan banyak tenaga dan kekuatan, tetapi dia sudah mendapat upahnya dalam memperoleh perkara yang ditujunya. Inilah satu-satunya jalan buat kita sebagai pengikut Kristus. Pada kita mesti ada percaya yang hidup yang akan menerusi awan-awan kegelapan yang seperti satu tembok tebal menceraikan kita dari terang surga. Pada kita adalah ketinggian iman yang harus dicapai, di mana terdapat segala perdamaian dan kesukaan dalam Roh Suci. Pelajaran daripada seekor burung Raja Wali, di mana dia ingin membuat sarang. Di situ banyak angin, badai, hujan yang bisa melawan akan si burung Raja Wali ini. Tetapi di situ burung Raja Wali ini tidak menyerah untuk terus melawan setiap tantangan yang datang kepada seekor burung Raja Wali. Begitu pula dengan kita sebagai manusia, ciptaan yang paling mulia di antara semua ciptaan, ya. Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran kecil kepada kita untuk kita dengan rendah hati kita belajar, kita mengetahui apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Teruslah kita mempunyai iman yang teguh, iman yang tidak pernah goyah. Bila mana kita meletakkan atau bersandar kepada Sang Pencipta kita, ya. Dan juga biarlah kita selalu mendapatkan kedamaian di dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Suci Roh Suci Tuhan yang akan selalu menuntun kita. Apakah engkau sudah pernah melihat burung elang memburu seekor burung dara? Perasaan hayat atau naluri mengajar burung dara itu bahwa supaya burung elang bisa menangkap mangsanya, dia harus terbang lebih tinggi daripadanya. Sebab itu dia terbang makin lama makin tinggi ke dalam lurung langit yang biru. Sementara dia dikejar oleh burung elang itu yang berusaha menyusul dia, tetapi sia-sia. Burung dara itu masih sentosa selama dia tidak biarkan sesuatu menghentikan atau menarik dia ke bawah. Tetapi jikalau dia mulai bimbang serta mulai terbang lebih rendah, maka dengan sekejap mata saja musuhnya akan menangkap dia. Sudah banyak kali kita melihat kejadian sedemikian dengan perhatian besar dan perasaan belas kasihan. Kita ada di pihak burung dara yang kecil itu. Betapa sedih perasaan kita kalau dia tertangkap oleh burung elang yang bengis itu. Di hadapan kita ada satu peperangan, satu perjuangan hebat seumur hidup kita melawan setan. Dan segala bujukan pencobaannya, musuh itu akan memakai segala dalil, segala tipu daya untuk menjerat jiwa. Maka supaya kita bisa mendapat mahkota kehidupan, kita mesti menggerakkan daya upaya dengan rajin dan tekun. Kita sekali-sekali jangan melepaskan segala senjata kita atau meninggalkan medan peperangan sebelum kita mendapat kemenangan dan bersorak-sorak dengan penebus kita. Selama kita masih memandang permulaan dan kesudahan percaya kita akan selamat. Tetapi kenang-kenangan kita harus ditunjukkan kepada perkara-perkara yang di atas, jangan kepada perkara-perkara yang dunia ini. Dengan adanya percaya, kita harus makin lama makin naik lebih tinggi dalam mencapai karunia Kristus. Dengan memikirkan tiap-tiap hari keelokannya yang tidak terhingga itu, seharusnya kita makin lama makin bertumbuh menurut teladannya yang mulia itu. Sementara itu kita hidup berhubungan dengan surga, maka setan tidak akan berhasil memangsa jerat terhadap kita. Jadi setan mempunyai taktik yang sangat cerdik, ya. Dia selalu mempelajari sifat-sifat gerak-gerik daripada manusia. Dia mengambil daripada titik kelemahan kita, sehingga bila mana kita sudah dikorek oleh si iblis atau si setan ini, kita mulai kita mulai lemah, kita mulai putus asa.
Tapi di sini dikatakan bahwa terus berjuang, sama seperti apa? Burung dara. Ya, sama seperti burung dara. Walaupun dia tidak berdaya, ya, dia tidak berdaya, tetapi di situ dia masih mempunyai apa? Pengharapan. Untuk itu juga kita sebagai manusia, kita melawan akan setan itu dengan apa? Dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, menyerahkan sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau kita mengingat kembali tentang bagaimana Tuhan diuji oleh setan, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Betapa lemahnya Yesus, betapa tidak berdayanya dia, tetapi di situ dia memberikan contoh kepada manusia, contoh yang sangat yang sangat luar biasa. Ya, di situ dia menolak semua ajakan daripada si jahat atau daripada si setan tersebut. Dan di situ Yesus mendapat mendapat sebuah kemenangan, ya, mendapat sebuah kemenangan. Dan disitulah para malaikatnya bersuka cita, mereka melayani sang juru selamat. Dan juga di sini biarlah kita di dalam peperangan, di dalam dunia akhir ini banyak sekali godaan-godaan, tantangan yang kita hadapi. Untuk itu biarlah kita minta hikmat kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Dan juga biarlah kita selalu berhubungan dengan dengan surga, ya, berhubungan dengan Sang Pencipta kita, sehingga bila mana setan memasang akan jerat-jeratnya, kita bisa tahu, ya, kita bisa tahu, oh, ini adalah jerat daripada si iblis, jerat daripada si penyesat tersebut, sehingga kita bisa kita bisa berbalik dan kita kembali kepada Tuhan. Untuk itu para orang muda, teruslah semangat untuk selalu melayani Tuhan, karena janji Tuhan bahwa Dia akan selalu memimpin setiap anak-anaknya, setiap umat-umatnya yang mau menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Inilah pembahasan amanat kepada orang muda. Biarlah itu boleh menjadi berkat kepada kita semua. Kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena Engkau terus mengingatkan kami, oleh karena Engkau mau mengajarkan kami untuk selalu mempunyai karakter seperti Engkau. Terima kasih untuk pelajaran yang Engkau telah berikan kepada kami. Walaupun kami lemah, walaupun kami tidak berdaya, tetapi Engkau selalu menunjukkan akan pertolongan-Mu kepada kami. Engkau selalu menguatkan kami. Dengan itu ya Bapa, terus ingatkan kami untuk selalu mempelajari setiap firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami, sehingga iman kami boleh selalu teguh dalam menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap rintangan, khususnya di akhir zaman ini. Kami menyerahkan akan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bantu kami ya Tuhan untuk selalu berjalan mengikuti kemanapun Engkau pergi. Inilah doa kami, kiranya Engkau boleh menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.